kamu satu saat jika di sini sudah ada jalan raya menuju ke atas, berhati-hati kamu karena ini tempat ini di Batu Sela ini bersejarah katanya. Terus beliau bilang udah sampai sini, masih tengok lagi nggak ada. Pakaian Sunda lah, pakaian ya? Merata lah Indonesia banget kan, pakai kebaya, kain sarung gitu, pakai namanya kerudung digituin ya kalau nenek-neneknya gitu aja, bagian bolan Sunda. Kalau zaman dulu mah lebih ke ini paraji kayak gitu. Oh iya kayak paraji ya. Nah kalau untuk kemunculannya si nenek itu biasanya hanya hari-hari tertentu atau jadi pertanda ada sesuatu, atau setiap orang yang datang ke tempat itu selalu ditemui oleh si nenek itu? Enggak, jadi saya juga dengar ada dulu pekerja saya juga waktu pulang kerja maghrib ketemu juga sama si nenek itu di situ. Tapi munculnya dari sebelah mana itu kita tidak pernah tahu. Jadi itu benar-benar sangat misterius ya, munculnya dari arah mana nggak ketahuan, terus pulangnya pun kemana nggak diketahui ya si nenek itu. Terus ada nggak sih larangan-larangan yang nggak diperbolehin kalau misalkan kita lagi di tempat itu? Ada, jadi kita tidak boleh menanyakan jalan kalau di situ. Ini kondisinya hutan ya. Kita menurunin karena sudah selesai dari ziarah. Ini ada uang ya, nggak tahu kok ada uangnya uang pecahan 1000. Saya menyisir sedikit lokasi di sini. Ferdi udah ke bawah, cuman tiba-tiba nih ada uang, kita bawa aja ya. Coba kita unjukin. Oke, kita sisir lagi tempat. Barangkali kita ada nemu-nemu yang aneh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oh, ini jalannya kemana nih? Sebelah sini ini jalannya. Oh, ke sana jalannya. Teman-teman salah jalan. Ke sini nih. Sini ya. Oh iya, ke sini.
Baru aja saya tadi, untung ini lokasinya deket banget ke jalannya. Memang benar teman-teman, kalau di hutan itu kita jangan sombong. Saya barusan aja disesatkan, ternyata itu jurang ya sebelah sana. Ini memang jalannya ke sini tadi. Oke, kita lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Kembali kali ini Lemira akan menghadirkan sebuah kisah yang akan kami bagikan langsung kepada sahabat Lemira. Sebelum ke cerita, bagi sahabat Lemira yang ingin membagikan pengalaman menarik ataupun kisah-kisah misteri kepada kami, DM kami di Instagram di @lemira_official. Baik sahabat Lemira, berikut kami memiliki sebuah kisah yang diceritakan langsung oleh narasumber. Kisah ini adalah merupakan sebuah tempat keramat yang memiliki sosok penunggu yang selalu menampakkan diri. Sosok ini tak lain dan tak bukan adalah perwujudan seperti seorang nenek-nenek yang selalu membagi-bagikan uang kepada siapapun yang melakukan tirakat di tempat itu. Baik, langsung saja sahabat Lemira, ini dia kisahnya. Katanya sih kalau di situ ya adanya 3, satu Mbah Sepat, Mbah Sipit, sama Eyang Caturangga. Gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang, mungkin ada kisah dari orang tua dulu atau yang pernah ibu dengar tentang legenda atau mitos-mitos yang ada di lokasi tersebut. Kalau cerita legenda dulu mah ya kita mungkin ingatnya sepotong-sepotong Kak. Kalau yang langsung kejadian, saya pernah ngalamin gini. Kalau di situ kan suami saya tuh kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam nggak pulang. Namanya orang Sumatera kan kalau kerja itu lupa waktu. Nah kalau kejadian-kejadian yang sering kita dapat, sering didatangi nenek-nenek gitu, bawakan sesuatu, terus terus pekerja kita juga sering pernah ngalamin jatuh, terus nggak sadarkan diri. Begitu dicari keluarganya, dia merasa bahwa dianya sedang dibawa pergi ke salah satu tempat gitu, kemana diunjukin, katanya harus dibawa jalan-jalan dalam perasaan si orang pekerja saya itu. Cuma pada kenyataannya kan pas ditemukan itu bapak itu lagi pingsan di situ gitu, lagi nggak sadarkan diri. Oh, jadi si pekerja itu ngerasa dia lagi diajak jalan ke sebuah tempat, namun pada kenyataannya dia sedang pingsan ya. Iya, betul. Betul. Nah, untuk kemunculan nenek atau sosok nenek itu, waktu itu kisaran jam berapa atau munculnya? Saat itu waktu hujan ya, hujan rintik-rintik kayak gitu. Terus kami kan punya tempat-tempat neduh di situ, suka masak-masak air, tempat kayak semacam gubuk lah. Nanti saya suka pulang duluan, cuma waktu itu kan bapaknya nggak pulang sampai agak larut, saya kaget. Terus begitu saya susul lagi, bapaknya lagi kedatangan tamu, nenek-nenek itu. Terus bawa bawa panci gitu, bawa macam-macam peralatan dapur. Tapi yang anehnya itu bawa gembolan ya, kalau kata seorang Sunda mah ya, gembolan itu mau dikasih ke bapaknya anak-anak, cuma bapaknya nggak mau. Ini nenek-nenek dipikirnya kan orang gila gitu. Tapi begitu saya jumpain, bapak itu suruh pulang. Besoknya dilihat nggak ada bekas masak air, nggak ada juga gembolan itu. Terus nenek itu juga pergi kemana nggak tahu. Baik.
Nah, untuk sosok atau wujud dari si nenek itu terlihat jelas atau mungkin bisa dijelaskan seperti apa bentuknya atau wujudnya? Jelas, bersih, rapi, namanya si nenek ya, cuma kadang-kadang suka kelihatan agak apa sih, ada kalau orang itu apa sih, kayak kalau orang hamil menginginkan sesuatu apa ya, yang keluar dari mulutnya, liur ya, Oh, air liur, liur. air liur, Oh. gitu. Terus juga memberi apa, kamu jangan sampai ke wilayah sebelah sini, soalnya di situ ada ular. Padahal saya lihat sendiri juga kan di situ nggak ada apa-apa. Mm-mm. Nah, kalau dari pakaiannya itu kelihatannya biasa pakaian Sunda atau gimana sih yang dikenakan si nenek itu? Pakaian Sunda lah, Sunda, pakaian merata lah, Indonesia banget kan, pakai kebaya, kain Mm-mm. sarung gitu, pakai namanya kerudung digituin ya kalau nenek-nenek kayak gitu aja, gembolan Sunda. Kalau zaman dulu mah lebih ke ini paraji kayak gitu. Oh, iya iya iya. Kayak Paraji ya. Nah, kalau untuk kemunculannya si nenek itu biasanya hanya hari-hari tertentu atau jadi pertanda ada sesuatu atau setiap orang yang datang ke tempat itu selalu ditemui oleh si nenek itu? Enggak, jadi saya juga dengar ada dulu pekerja saya juga waktu pulang kerja maghrib, ketemu juga sama si nenek itu di situ. Tapi apa namanya, munculnya dari sebelah mana itu kita tidak pernah tahu. Jadi itu benar-benar sangat misterius ya, munculnya dari arah mana nggak ketahuan, terus pulangnya pun kemana nggak diketahui ya si nenek itu. Terus ada nggak sih larangan-larangan yang nggak diperbolehin kalau misalkan kita lagi di tempat itu? Ada. Jadi kita tidak boleh menanyakan jalan kalau di situ. Kalau mau kemana kita nggak tahu jalan, lebih baik gimana ya? Pokoknya nggak boleh aja, nggak boleh nanya jalan, mitosnya itu. Itu udah diketahui sama orang sini. Apalagi bahasanya jalan gede kan kalau orang begitu bilang. Oh, walaupun kita hanya berucap juga nggak boleh ya? Ya, Istilahnya guyon lah itu nggak boleh Iya, ya? Jadi mitos atau pantarangannya itu kita tidak boleh menanyakan atau membahas soal jalan atau arah ya dari tempat itu. Iya betul. Nah, itu kan untuk larangannya itu atau mitosnya itu tidak boleh menanyakan arah atau jalan. Pernah nggak ada yang melanggar larangan itu? Pernah dulu terjadi waktu apa ya, pelatihan ABRI kalau nggak salah. Oh, Ada sampai kan tahu-tahu kan udah meninggal zaman dulu tahun berapa tuh, masuk di situ kok tahu-tahu tiba-tiba mayatnya ditemukan kan di Cibodas. ya Allah. Oh, Dulu pernah, pernah ya dulu kejadian ya. tapi saya lupa tahunnya ya. Ada lagi bapak-bapak tengah malam, boleh tanya lagi. mangga. Itu pelatihan security juga. Oh iya. Kebetulan kan saudara saya itu ada apa, pelatih security lah ya. Pas lagi di situ malam-malam ada turun bapak-bapak pakai tongkat, pakai jubah, ikut bareng jalan. Begitu ditanya mau kemana Pak, dia yang nanya, saya jalan ke Jalan Gede sebelah mana ya gitu, ikut bareng aja katanya gitu. Begitu ditanya mau kemana, mau ke rumah sakit katanya, nengokin anak. Padahal kan itu di hutan, dia dari mana mau ke rumah sakit, tanya juga kita kan. Nah ini untuk upahnya beliau membagi-bagikan uang juga. Uangnya itu uang nyata atau gimana? Nyata. Nyata ya. Ada yang masih punya sampai hari ini, uangnya disimpan 10.000 lama udah nggak laku. Oh gitu. Jadi pada saat ada pelatihan security di melintas ke tempat itu, tiba-tiba ada sosok kakek ya yang ikut ke barisan. Kan biasanya kalau security suka jalan ya. Jadi ikut lintasan trek itu dan bilangnya si kakek itu mau ke rumah sakit ya. Padahal secara logika kan di tengah hutan ya, mau ke rumah sakit mana, atau itu kan hal yang ganjil ya Bu ya. Terus beliau bilang udah sampai sini, masih tengok lagi nggak ada. Oh. Jadi pas begitu rombongan nengok ke belakang, kakek itu udah nggak ada ya setelah membagikan uang itu ya. Membagikan uang dan tasnya dibuang di situ, nyata tasnya juga Tasnya ada. Masya Allah. Nah, selain di lingkungan, kan di atas itu ada 2 buah makom ya sepertinya, 3 atau 2 atau 3 buah makom. Selain di sekitaran komplek itu, ada lagi nggak tempat keramat yang menunjukkan atau yang ada di dekat tempat itu? Kalau ngelihat secara pribadi belum tahu, belum lihat. Tapi kalau kata orang tua, kata sesepuh di sini, di situ ada apa ya, gua si Luman Harimau katanya sih. Di situ. Cuman memang betul angker sekali dan kemungkinan gua meong katanya.
Dan banyak orang juga bilang bahwa nenek-nenek itu dari situ gitu katanya. Wallahu alam. Betul. Jadi kalau menurut kisah orang tua dulu, di sekitar situ ada sebuah gua ya, Iya. gua yang dinamakan Gua Maung ya, atau Gua Meong, yaitu gua dari siluman harimau ya. Oke. Terus menurut informasi pun katanya di atas bukitnya itu ada sebuah batu keramat juga. Mungkin ibu tahu batu apa namanya? Oh iya, itu batu sela namanya. Oh, batu sela. Memang persis kayak kayak sela kuda ya. Cuma tempatnya juga bagus, katanya peninggalan zaman Belanda dulu. Mitosnya sering udah pernah juga kejadian di situ. Pasti kakek saya pedagang sayuran ya, nyari nangka. Tiba-tiba dia tertidur di situ, tertidur, dia terasa ada di sebuah kebun yang benar-benar nangkanya berkarung-karung. Pulang biasa dijual, setelah besoknya kembali udah nggak ada. Nangkanya? Kebunnya itu yang nggak ada, nangkanya tetap dijual. Oh, jadi besok mau lanjutin panen mungkin maksudnya ya, mau lanjutin besok mau panen. situ lagi. Cuman pas dicek lokasi itu udah nggak ada ya besoknya. Dan pemilik rumahnya itu cantik sekali katanya. Masya Allah. Masih kakek saya yang cerita. Di sekitar kebun itu ya, aja ada sosok perempuan yang cantik ya. Di batu sela itu. Di batu sela itu. Nah, mungkin ada legenda lain Bu mengenai tempat itu. Mungkin entah itu mengenai makom atau mengenai batu sela ataupun Gua Meong. Mungkin ada legenda lain. Ada itu sih yang cerita abang angkat saya. Waktu itu kan kami sering duduk berdua di hutan itu saat pembuka itu. Kakak selalu bilang begini, abang karena beliau laki-laki, katanya kamu satu saat jika di sini sudah ada jalan raya menuju ke atas, berhati-hati kamu karena ini tempat ini di batu sela ini bersejarah katanya. Sejarah apa Kak? Cuma begitu, saya kan orangnya nggak begitu juga peduli kalau orang bicara itu, kadang-kadang percaya nggak percaya gitu. Tapi dia bilang pokoknya berhati-hati kalau jalan itu sudah sampai menembus ke Gunung Gede, siap-siap akan ada bencana besar. Kata kakak kata abang saya itu seperti itu. Soalnya katanya dulu kisahnya gagak hitam itu dari situ awalnya katanya. Dulu gagak itu putih karena banyaknya mungkin di zaman dulu persaingan atau dikejar-kejar, katanya dia tuh sampai harus menyeburkan diri ke gentongnya orang lagi ngaspal, jadilah dia hitam warnanya. Dan jadi sampai sekarang itu gagak hitam batu sela disebutnya. Oh, di situ. Oh, jadi nama tempat itu Gagak Hitam Batu Sela. Iya. Katanya memang sih suka ada sesekali gagak hitam itu, tapi nggak semua orang bisa ketemu ya. Karena kalau saya dulu sama bapaknya anak-anak tuh sering pulang malam menggarap kebun itu. Baik. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya. Ya baik Ibu, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya kisahnya. Jadi sekali lagi kami mengaturkan terima kasih, atur nuhun. Ibu sudah menyempatkan waktu berbagi bersama Lemira. Mudah-mudahan apapun cerita yang Ibu ceritakan ataupun kisahkan kepada kami, ini bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya. Beserta mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat bagi siapapun para pecinta atau pencari sejarah ya. Itu Ibu, itu saja. Tak lupa teman-teman kita doakan semoga Ibu terus diberikan kesehatan. Amin. Dimudahkan, rezekinya, disehatkan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, hatur nuhun. Mungkin itu saja. Setelah ini kami pamit. Nanti kami izin untuk posting cerita ini untuk kami siarkan di channel Lemira. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.